aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi Pulang ke Rumah, dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanejo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang setia. Selamat menikmati hari yang baru, selamat menerima berkat Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Renungan Pagi saat ini tanggal 17 Oktober 2020 berjudul Standar Penghakiman. Ayat inti kita terambil di dalam Yakobus 2 ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Mari kita ikuti penjelasannya. Setiap perbuatan manusia diperiksa kembali di hadapan Allah dan didaftarkan sebagai kesetiaan atau ketidaksetiaan. Di samping setiap nama di dalam kitab-kitab di sorga, dimasukkan dengan tepat sekali setiap perkataan yang salah, setiap tindakan yang mementingkan diri, setiap tugas yang tidak diselesaikan, dan setiap dosa yang tersembunyi, serta setiap kepura-puraan, amaran surgawi dan teguran-teguran yang diremehkan, waktu-waktu yang disia-siakan, kesempatan-kesempatan yang tidak dikembangkan, pengaruh yang digunakan untuk kebaikan atau untuk kejahatan dengan akibat-akibat yang luas, semuanya dicatat oleh malaikat pencatat. Hukum Allah adalah standar atau ukuran dengan mana tabiat dan hidup manusia diuji dalam penghakiman itu. Orang bijak itu berkata, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Pengkhotbah 12 ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Rasul Yakobus menasihatkan saudara-saudaranya, berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Yakobus 2 ayat yang ke-12. Mereka yang di dalam pengadilan dianggap layak akan mempunyai bagian dalam kebangkitan orang-orang benar. Yesus berkata, mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan di dalam kebangkitan dari antara orang mati. Mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Lukas 20 ayat yang ke-35 dan ayat yang ke-36. Dan sekali lagi ia menyatakan bahwa mereka yang telah berbuat akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Yohanes 5 ayat yang ke-29. Orang benar mati tidak akan dibangkitkan sebelum pengadilan dan penghakiman itu selesai pada saat mana mereka dianggap layak mendapat kebangkitan kepada hidup. Oleh sebab itu mereka tidak akan hadir secara pribadi pada persidangan bila mana catatan mereka diperiksa dan kasusnya diputuskan. Yesus akan muncul sebagai pembela mereka, memohon atas nama mereka kepada Allah. Jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dicatat di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang pertama. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Ibrani 9 ayat yang ke-24. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Dicatat di dalam Ibrani pasal yang ke-7 ayat yang ke-25 dan disalin dari buku Alfa dan Omega jilid 8 halaman 504 dan 505. Saudara-saudaraku, para pendengar yang setia dimanapun Anda berada saat ini, semoga firman Tuhan hari ini akan menjadi berkat rohani bagi kita semua dalam melakukan aktivitas kita masing-masing. Saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama.
Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih oleh karena kebenaran firman-Mu di pagi hari ini mengingatkan kembali kepada kami bahwa hukum Allah adalah standar atau ukuran dengan mana tabiat dan hidup manusia diuji dalam penghakiman itu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan dan semua para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit yang ada di Indonesia. Kiranya hikmat dan dedikasi sorga Tuhan curahkan kepada mereka agar di tengah-tengah pandemi saat ini mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik. Hamba berdoa bagi pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada jemaat-jemaat bahkan seluruh gembala jemaat. Kiranya urapan Roh Kudus-Mu Tuhan curahkan kepada mereka agar tetap memiliki semangat untuk memberikan pelayanan kepada umat-umat Tuhan di tengah-tengah pandemi saat ini. Hamba juga menyerahkan semua guru-guru, kepala sekolah dan semua anak didik. Tuhan berkati mereka, lindungi dan jaga mereka Bapa, agar supaya biarlah di tengah-tengah pandemi ini juga mereka merasakan kasih dan cinta Tuhan senantiasa di dalam kehidupan pelayanan mereka. Hamba berdoa bagi TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, tukang Grab, dan juga saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Lindungi, pelihara mereka, cukupkan segala kebutuhan mereka. Hamba juga berdoa bagi para pendengar yang setia yang berulang tahun di hari ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Hamba berdoa bagi pemerintah kami. Tuhan berkati Bapak Presiden bersama wakil dan seluruh menteri. Kiranya hikmat sorga Tuhan berikan kepada mereka agar di tengah-tengah pandemi saat ini dan juga masalah demo yang sedang terjadi di mana-mana, kiranya Tuhan berikan roh kerendahan hati, kesabaran, hikmat pengetahuan sorga agar biarlah Bapak Presiden bersama dengan seluruh perangkap-perangkapnya dan juga semua gubernur-gubernur, wakil dan bupati-bupati, wali kota, camat, lurah, RT, RW dapat mengatasi semua persoalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa yang baik. Dengarlah doa kami Tuhan dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Betapa ku rindu negeri yang indah yang disediakan Bapa. Sana orang saleh memuji Tuhan, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara, tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal. Sana ku pandang wajah Rajaku yang telah mati gantiku, bersuka cita selama-lamanya, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara, tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara, tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal.